Kayu Tanam merupakan salah satu nagari yang terdapat dalam Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Dengan luas wilayah 15,26 km persegi, Kayu Tanam memiliki jumlah penduduk sekitar 5.000 jiwa dan terkenal sebagai salah satu wilayah penghasil durian di Sumatera Barat. Ada beberapa objek wisata air di Kayu Tanam, di antaranya ada air terjun Lubuk Bontah, Puncak Anai, pemandian Rumah Putih, dan juga pemandian Tirta Alami. Yuk kita lihat wisata air di Kayu Tanam. Saksikan video berikut ini. Puncak Anai atau Anailand berlokasi di Kandang Ampe di Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dari Bandara Internasional Minangkabau hanya 40 km ke kota Bukit Tinggi atau sekitar 1 jam perjalanan dengan kendaraan. Anailand memiliki luas 400 hektar, terletak di kaki Gunung Tandike pada ketinggian 600 hingga 700 meter di atas permukaan laut. Di sana terdapat banyak wahana permainan seperti skybike, bola air, perahu karet, dan flying fox. Terdapat lapangan yang sangat luas dan juga ada field. Kelompok kami sedang berada di Puncak Anai. Nah, untuk di sini untuk suhu dan kelembapan udaranya, di sini udaranya berkisar 28 derajat Celcius, untuk kelembapannya 63%. Dan untuk anginnya 3 km per jam karena di sini masih pagi, jadi anginnya belum terlalu kencang. Dan untuk sinar UV-nya sendiri cukup kuat karena sekarang sedang terik matahari. Kualitas air di Anailand atau Puncak Anai sangat bagus dan alami karena airnya sendiri berasal dari kaki Gunung Tandike. Selain itu, kawasan ini juga sangat dijaga sehingga kebersihan airnya tetap terjaga. Untuk pengaliran airnya sendiri tetap bersih dan juga dijaga. Hampir tidak ada sampah di kawasan Anailand karena disediakan tempat pembuangan sampah agar kebersihannya tetap terjaga. Hanya saja sampahnya dibakar, yang mana itu dapat menyebabkan kabut asap dan merusak kenyamanan lingkungan. Tumpukan sampah yang dibakar dari sampah plastik atau sisa makanan dapat menghasilkan zat berbahaya sejenis dioksin. Selain itu, membakar sampah juga dapat menghasilkan karbon dioksida atau CO2 yang dapat mencemari udara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Mohon maaf kami mengganggu waktunya sebentar, Bang. Kami ingin melakukan wawancara singkat dengan pengelola di sini, Bang. Ya. Sebelumnya kalau untuk wisata di sini, hari ramai pengunjungnya itu biasanya hari apa, Bang? Tanggal merah, 1 minggu. Sabtu Minggu. Nah, kalau ramai pengunjung ini, Bang, pengelolaan sampahnya yang dihasilkan oleh pengunjung itu bagaimana, Bang? Ya, kita pungut, lalu kita masukkan ke tong sampah, nanti kita bakar lagi. Nah, pembakarannya sendiri itu dilakukan setiap hari atau bagaimana, Bang? Enggak, setiap sekali misalnya nggak ada pengunjung, kita harus membakar, kita nggak mengganggu pengunjung. Supaya tidak mengganggu pengunjung. Supaya tidak mengganggu pengunjung. Nah, kalau untuk airnya sendiri nih, Bang, airnya ini sumbernya dari mana, Bang? Dari Gunung Tenikat. Dari Gunung Tenikat. Nah, kalau untuk sirkulasi airnya gimana, Bang? Dikuras atau dengan air? Dikuras dalam 1 minggu 1 kali. Dikuras dalam 1 minggu 1 kali. Pembuangannya gimana, Bang? Pembuangannya kita buang, kan ada tempat pembuangannya di solokannya tuh. Jadi kalau untuk tadi sampahnya dibakar gitu, Bang. Kalau untuk kebijakannya sendiri untuk pengunjungnya bagaimana, Bang? Kebijakan pengunjungnya di sini. Ya. Alhamdulillah kalau pengunjung di sini tempat suasananya di Puncak ini mengagumi lah. Selain kebersihannya, alamnya, untuk airnya. Terima kasih, Bang. Baik, untuk kebersihannya akan disediakan tempat sampah yang memadai gitu, Bang? Ya, dibersihin tempat tong sampahnya disediain. Di mana tempat-tempat kunjungan duduk, misalnya tempat di meja, nah, kita sediain tong sampah sana. Kalau dari segi cuacanya nih, Bang, biasanya jam-jam berapa itu yang ramai pengunjung gitu? Wah, dia kalau pengunjungnya kalau di sini ramenya jam-jam 1
sampai jam 6 itu ramai tuh. Sore lah ya. Sore ya. Oh, baik Bang, mungkin itu saja wawancara kami kali ini. Terima kasih atas waktu. Kali ini kami mengunjungi salah satu objek wisata air di kawasan Kayu Tanam yang dikenal masyarakat dengan nama Lubuk Bonta. Kita harus menuruni beberapa anak tangga untuk mencapai air terjun tersebut. Di sepanjang jalan kita akan melihat beberapa pepohonan yang mengelilingi air terjun. Nah, air terjun Lubuk Bonta ini menyuguhkan pemandangan air dan pepohonan yang memberikan kesan sejuk dan asri saat kita memandangnya. Salah satu daya tarik dari air terjun Lubuk Bonta ini adalah airnya yang bersih, jernih, sehingga kita dapat melihat dasar dari air terjun ini dari kolamnya. Nah, dan juga air terjun ini memiliki dua gradasi warna yang sangat memikat mata. Nah, bagaimana dengan kualitas udaranya? Nah, saat ini kita sedang berada di air terjun Lubuk Bonta dengan suhu saat ini sekitar 34 derajat Celcius, di mana kami mengambil video ini pada waktu setengah 1 siang hari. Nah, pancaran UV-nya sangat kuat dan kelembaban udaranya sekitar 62%. Dan untuk kecepatan anginnya itu 8 km per jam. Nah, yang kami rasakan saat ini cuacanya cukup terik, tapi udaranya cukup bersih dan asri karena masih banyaknya pepohonan yang ada di sini. Namun, di balik semua keindahan air terjun Lubuk Bonta itu, pengelolaan sampahnya masih dengan cara dibakar, yang mana itu akan menyebabkan dihasilkannya gas CO2 dan CO yang akan berpengaruh terhadap pemanasan suhu bumi dan berdampak buruk pada lingkungan. Nah, kali ini kita mengunjungi salah satu objek wisata air yang berada di Kayu Tanam yang dikenal masyarakat dengan nama Pemandian Rumah Putiah. Dapat kita lihat pemandangan di bawah dari atas, yaitu sangat bagus dan indah dengan kawasan yang serba hijau yang asri dan alami. Untuk lebih jelas, mari kita turun ke bawah dan melihat bagaimana keadaan sekitar di Pemandian Rumah Putiah. Pertama, kita dapat melihat kualitas airnya yang mana kita bisa menggunakan indera. Air di sini sangat jernih dan tidak berbau dan juga tidak berasa. Untuk sirkulasi airnya, yaitu airnya akan berakhir di pembuangan akhir yang berupa selokan atau siring, dapat kita lihat di video, dan itu dapat menjaga airnya tetap jernih dan bersih. Di kawasan pinggir Pemandian Rumah Putiah terdapat banyak sampah, yaitu yang mendominasi sampahnya sampah berupa dedaunan kering dan juga sampah-sampah plastik dari kemasan, sisa-sisa minuman ataupun makanan. Dan dapat kita lihat juga di sekitar pinggir-pinggir kolam terdapat banyak tumbuhan-tumbuhan liar yang kurang dibersihkan sehingga menimbulkan kesan yang rimbunnya tidak terurus. Banyaknya sampah yang berserakan diakibatkan karena kurangnya kesadaran para pengunjung untuk membuang sampah pada tempat sampah, yang mana di situ seharusnya sudah disediakan tempat sampah yang sangat memadai. Di kawasan Pemandian Rumah Putiah juga terdapat bangunan berupa pandopo yang dapat kita lihat pada video. Di bangunan tersebut kebersihannya terjaga, terhindar dari sampah-sampah, dan juga cat-cat dari bangunannya juga lumayan masih awet. Nah, kita sekarang sudah berada di tempat wisata yang dikenal dengan nama Pemandian Tirta Alami. Tempat ini berlokasi di Nagari Kugua, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Nah, kami mengunjungi tempat ini yaitu pada tanggal 19 Februari 2022 yang bertepatan pada hari Sabtu, yang mana tempat ini sering atau banyak dikunjungi pada hari weekend seperti hari Sabtu dan Minggu. Selanjutnya, mari kita cek suhu dan kualitas udara di tempat. Baiklah, sekarang kita ada di Pemandian Tirta Alami yang mana setelah diukur didapatkan suhunya sekitar 31 derajat Celcius dengan kelembapan 53%.
dan kecepatan angin 8 km per jam. Yang mana udara di sini masih tergolong bersih karena banyak pepohonan dan di sini udaranya sejuk. Nah, sekarang mari kita lihat cek kualitas air yang berada di tempat pemandian ini. Yang mana dapat kita lihat bahwa kualitas air di tempat ini yaitu agak keruh karena disebabkan oleh banyaknya para pengunjung yang mandi di sini. Kemungkinan pada pagi hari kualitas airnya itu bersih, jernih karena sedikitnya para pengunjung yang berada di sekitar area ini. Karena banyaknya pengunjung yang datang pada tempat wisata ini, dapat kita lihat banyak sekali terdapat sampah, terutama sampah makanan. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat atau pengunjung terhadap lingkungan di sekitarnya. Padahal para petugas di sini sudah menyediakan beberapa tong sampah. Secara tidak sadar, kita sudah melakukan salah satu kegiatan menyebabkan pemanasan global. Sampah yang menumpuk akan mengeluarkan gas metana dan nitrogen oksidan yang berperan dalam pemanasan global dan menahan panas tetap berada di dalam atmosfer. Untuk itu, sebisa mungkin kita harus menghindari perilaku buruk ini agar dapat mencegah pemanasan global.